Terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Maluku Tengah, yang terhormat para Dewan Guru SMA Negeri 7 Maluku Tengah, serta yang kami banggakan. Selamat pagi dan shalom. Ya, perkenalkan nama beta Martin Pelamonia, biasa disapa Ateng, dan teman saya. Di sini kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Kepada teman saya, saya persilakan. Ya, beginilah visi dan misi calon OSIS. Visi: mewujudkan sekolah SMA Negeri 7 Maluku Tengah sebagai sekolah yang berprestasi, disiplin, dan juga berakhlak mulia serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini misi kami ada 8. Yang pertama adalah memperkuat rasa sosial antar siswa. Yang kedua, meningkatkan bakat potensi yang dimiliki para siswa. Yang ketiga, merayakan hari-hari nasional dengan hal-hal yang positif agar siswa dapat selalu mengingat jasa dan perjuangan para pahlawan. Yang keempat, menciptakan organisasi yang smart, sigap, menarik, antusias, rajin, dan teliti. Yang kelima, mewujudkan program kerja yang baru dan menarik di SMA Negeri 7 Maluku Tengah. Peraturan-peraturan yang baru yang belum terlaksana secara maksimal dan membuat peraturan yang baru. Yang ketujuh, mengadakan kerjasama dengan sekolah lain dari sisi akademik, olahraga, dan seni. Yang kedelapan, mengajar siswa agar lebih menjaga kebersihan di dalam kelas maupun lingkungan sekolah supaya lebih nyaman dalam proses belajar mengajar. Demikianlah visi dan misi dari bakal calon nomor 1. Jika ada tanggapan dan saran yang mau disampaikan, saya persilakan. Dan kepada Dewan Guru dengan maksimal 2 penanya. Terima kasih. Yang pertama, kami berikan kesempatan kepada siswa. Peraturan baru untuk nanti kalau kalian menjabat. Jadi peraturan baru seperti apa yang nanti akan dibuat oleh Ateng dan temannya, kira-kira. Terima kasih. Ketua dan Wakil Ketua OSIS, apakah misi dan visi yang telah disampaikan akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas visi misi dari Ateng dan temannya sebagai kandidat yang akan masuk dalam bakal calon ketua dan wakil ketua OSIS. Sebagai siswa, kalian berdua sudah lihat betul kondisi teman-teman yang akan kalian pimpin ke depan dengan berbagai pengaruh teknologi yang sangat marak sekarang ini. Pertanyaan saya adalah, sesuai dengan aturan-aturan yang kalian paparkan dalam visi misi, pertanyaan saya, nantinya dalam tanggung jawab apabila kalian dua terpilih sebagai ketua dan wakil OSIS SMA Negeri 7 Maluku Tengah, langkah apa yang kalian ambil dalam mengantisipasi pengaruh teknologi khususnya HP yang marak mengganggu proses belajar mengajar dan juga bisa lewat HP itu nama baik sekolah ini dicemarkan. Apa sih langkah yang kalian dua nanti ambil dan teman-teman pengurus OSIS ke depan supaya dapat mencegah pengaruh dari teknologi khusus HP yang punya dampak negatif yang sangat mempengaruhi khusus keluarga besar SMA Negeri 7 Maluku Tengah, tanda kutip para siswa. Terima kasih, selamat siang. Bapak Shalom, mari kita kasih tepuk tangan yang bergerak.
Saya sangat tertarik dengan pertanyaan masukan dari kita punya Ibu Satria. Saya terkesan dengan langkah-langkah. Itu berarti ada tahapan-tahapan untuk memberi sesuatu yang baik, kemajuan. Saya juga akan tetap bertanya tentang cara atau langkah-langkah yang tepat. Tapi pertanyaan saya difokuskan pada cara belajar siswa. Ya. Bagi ke bakal calon, Ateng sama temannya siapa? Ya, lagi. Bagaimana cara Anda untuk meningkatkan proses belajar yang baik bagi siswa di kelas dengan kerjasama dengan para pimpinan dan guru. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau yang tadi saya dengar itu banyak ada mimpi, bayangan-bayangan visi itu jauh. Tetapi cara yang tepat untuk mengantisipasi, untuk meningkatkan cara belajar yang tepat bagi Anda di setiap hari dari pagi sampai pulang, cara yang tepat untuk merubah belajar yang sekarang ini seperti apa? Apakah ada langkah-langkah itu atau tidak? Ya. Bisa? Mengerti? Bisa ditangkap? Oke, semua bisa terima? Iya, itu nanti salah satu pertanyaan untuk merubah mindset. Anda punya cara belajar bersama dengan pengurus seperti ini. Pertanyaan yang diberikan di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh siswa. Pertanyaan yang tadi diberikan oleh siswa tentang peraturan yang baru. Kami akan membuat peraturan yang baru jika ada pertimbangan dari hasil sidang MPK, baru kami akan mempertimbangkan peraturan-peraturan apa saja yang kami akan atur jika kami terpilih. Pertanyaan yang kedua, visi dan misi yang sudah ditetapkan, apakah kami akan melakukannya? Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang terbatas, mempunyai banyak kekurangan. Jadi kami masih mempertimbangkan visi dan misi kami. Jadi kami akan meminta pendapat oleh para guru dan teman-teman. Jika ada kekurangan-kekurangan di dalam visi dan misi kami akan meminta pendapat untuk mempersempurna visi dan misi kami. Ya. Nanti pertanyaan yang guru berikan akan dijawab oleh Kak Ateng. Ya, langkah-langkah yang harus diambil dalam itu yang pertama, siswa harus membutuhkan HP pada saat belajar. Oleh sebab itu, siswa diharuskan boleh membawa HP, tapi pada saat dikumpulkan di depan guru dan juga guru. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Pak Guru, cara apa yang baik dalam belajar yang baik dalam sekolah? Yang pertama, langkah yang kami ambil dari saat proses belajar yang baik, yaitu yang harus teliti dalam belajar agar pelajaran yang dapat diterima boleh dimengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih. Kedua, mungkin proses-proses yang berlangsung di dalam kelas. Suasana yang harus kita rubah, mindsetnya harus kita lihat. Jadi ini benar seruan dari Bapak dan Ibu sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS kepada semua siswa. Semua itu yang harus didengar oleh semua siswa dalam melakukan proses itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya. Atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk membacakan visi dan misi kami. Untuk itu kepada teman dipersilakan.
menjadikan OSIS SMA Negeri 7 Maluku Tengah sebagai organisasi yang bermutu, bertanggung jawab, dan menjadikan siswa-siswi lebih disiplin, kreatif, dan berprestasi. Misi kami ada 10. Yang pertama, melakukan pengembangan secara maksimal terhadap ekstrakurikuler sekolah. Yang kedua, menampung aspirasi siswa dalam segala bidang demi kemajuan bersama. Yang ketiga, menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendorong kreativitas, produktivitas, juga menambah wawasan untuk peserta didik. Yang keempat, menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif dalam belajar untuk menghasilkan siswa yang berkompetensi dan mandiri. Yang kelima, menciptakan suasana sekolah yang cinta keberagaman, menyenangkan, cinta lingkungan, dan kondusif. Yang keenam, menjadikan siswa-siswi yang kreatif, berdisiplin tinggi, pintar, dan takwa kepada Tuhan. Yang ketujuh, mengadakan kegiatan-kegiatan di bidang sosial dan keagamaan. Yang kedelapan, mendorong perilaku sopan, santun, dan peduli bagi para siswa kepada elemen sekolah, termasuk guru, staf, dan sesama siswa-siswi. Yang kesembilan, meningkatkan prestasi baik dalam bidang akademi maupun non-akademik. Yang terakhir, menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Demikianlah visi misi kami. Tujuan kami membuat visi misi yang tadi kami baca. Yang pertama, agar OSIS SMA Negeri 7 Maluku Tengah tetap berjalan dengan baik dan bisa mengharumkan nama sekolah dan menjadi pedoman dalam semua proses pembelajaran sekolah, baik akademi maupun non-akademi. Yang kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Yang ketiga, menciptakan sikap dan perilaku religius di lingkungan dalam dan luar sekolah. Manfaat dari visi misi kami memudahkan tenaga kerja untuk memahami dengan jelas apa yang menjadi tujuan dari pekerjaannya. Belajar bukanlah untuk mempelajari sebuah fakta, melainkan untuk melatih dalam berpikir, dan kesuksesan datang dari tiap individu yang mau untuk berusaha. Turun darah bulu cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kristalia Tutuatenewa. Saya mau bertanya, visi misi yang dibuat itu 5S kah? Ya, yang sopan itu dan sebagainya, senyum. Yang saya lihat itu tidak senyum. Kalau kalian jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, apa yang kalian lakukan? Kalau adik kelas sekarang, kalau baku dapat dengan kakak kelas atau ibu guru, tidak pernah senyum. Kalau tidak dilaksanakan bagaimana? Apa cara kalian untuk bisa meningkatkan 5S itu? Terima kasih. Ini akan memberikan pendapat. Iya, saya di sini mau bertanya, bagaimana jika kalian calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tidak mampu untuk melakukan visi dan misi yang sudah kalian sampaikan? Yang kedua, mampukah kalian calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS menjalankan semua visi dan misi yang sudah kalian persiapkan? Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya ingin bertanya, apa kontribusi adik berdua ketika telah terpilih menjadi pengurus OSIS? Dan kedua, saya punya 2 pertanyaan di sini. Apa langkah-langkah yang akan adik ambil ketika ketua OSIS atau wakil atau anggotanya memiliki kesalahan? Saya memiliki satu saran. Ketika itu dilakukan, kalau terdapat kesalahan, saya mohon kesalahan itu memiliki sanksi lebih 2 kali lipat daripada siswa, supaya itu menjadi contoh dan teladan. Itu saja, terima kasih. Orientasi kalian adalah siswa, itu benar sekali, dan saya sangat senang, saya suka, saya jadi fans. Nah, pertanyaannya, dalam proses untuk bagaimana siswa dengan minat dan bakatnya itu berjalan, ketika ada kendalanya contoh, biasanya dalam sebuah kegiatan itu membutuhkan material, contoh uang, ini ya contoh ya. Nah, dalam keadaan urgen atau darurat minus, saya mau tanya,
Apa kebijakan atau strategi Anda untuk menjawab hal itu? Terima kasih. Ada mamanya. Selamat siang Pak Kepala Sekolah, para guru dan siswa-siswi SMA Negeri 7 Maluku Tengah. Di samping saya ada calon ketua OSIS di Senat Kepensinan dan saya calon wakil ketua di Senat Dakwaan. Izinkan kami untuk menyampaikan visi dan misi kami. Kepada dia saya persilakan. Visi dan misi program kerja calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 7 Maluku Tengah periode 2022-2023. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha untuk mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. Visi saya adalah 1. Menjadikan OSIS SMA Negeri 7 Maluku Tengah yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, cinta keberagaman, cinta lingkungan, dan menyenangkan. 2. Menjadikan OSIS sebagai suatu organisasi yang cermat, cekatan, empati, responsif, mandiri, amanah, dan terampil. Serta menjadikan OSIS sebagai wadah yang menampung segala aspirasi, bakat, potensi, dan kreativitas, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, dan berakhlak mulia di kalangan siswa yang berlandaskan Pancasila. Misi saya adalah 1. Meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui acara atau kegiatan keagamaan. 2. Menumbuhkan rasa cinta terhadap olahraga dan seni dengan berbagai kegiatan yang atraktif dan kreatif. 3. Mengajak siswa-siswi SMA Negeri 7 Maluku Tengah untuk mengikuti atau terlibat dalam perlombaan program kerja OSIS sesuai minat dan bakat. 4. Ikut menyelenggarakan bakti sosial di lingkungan sekolah atau sekitarnya sebagai tanda jiwa kepedulian sesama. 5. Menjadikan OSIS SMA Negeri 7 Maluku Tengah sebagai mitra kerja dalam membangun siswa-siswi yang berbudi pekerti luhur dan berprestasi, serta melatih dalam bersosialisasi dan berorganisasi. 6. Mengadakan kegiatan yang dapat memacu kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 7 Maluku Tengah. 7. Meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi SMA Negeri 7 Maluku Tengah dalam hal pakaian, waktu, dan kebersihan. 8. Melaksanakan program OSIS ini dengan sebaik-baiknya dan bekerja sama dengan para guru dan seluruh siswa SMA Negeri 7 Maluku Tengah. Sekian visi dan misi dari kami. Terima kasih. Bersatu padu, bersama kita maju. Tanya, tadi di dalam misi kalian kan disebutkan tentang acara atau kegiatan keagamaan. Pertanyaan saya, apa sih contoh acara atau kegiatan keagamaan yang akan Anda lakukan jika Anda terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Kemudian, apa guna dan manfaat kegiatan keagamaan itu dilaksanakan bagi siswa maupun guru? Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk 3 pasangan calon ketua OSIS, ya. Saya punya pertanyaan ini tidak terarah kepada pasangan calon yang baru saja mempresentasikan. Mereka punya visi misi dan tujuan dan sebagainya. Tetapi saya lebih terarah kepada 3 pasangan calon, karena nantinya Bapak Ibu Dewan Guru serta tata laksana dan para wakasek yang saya hormati, terima kasih sudah meramu kegiatan di hari ini. Kalau saya ikuti dari paparan visi dan misi daripada 3 paslon yang ada, cukup luar biasa. Mereka sudah tadi yang terakhir, mereka sudah bisa mendefinisikan apa itu visi, apa itu misi. Itu cukup luar biasa sebelum masuk daripada visi dan misi mereka. Visi
yang mereka buat dan misi yang mereka buat adalah, kalau saya ikuti, dia sangat menyentuh dengan kondisi dan realita yang ada di sekolah ini. Saya percaya dari ketiga pasangan calon yang ada mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, mempunyai karakteristik yang berbeda. Saya percaya tinggal dikembalikan kepada semua siswa yang akan menentukan ketiga paslon ini mana yang terbaik, mana yang diunggulkan, supaya bisa membawa program OSIS ini ke depan. Saya ikuti dari kemarin, tahun yang lalu juga, OSIS ini juga cukup luar biasa. Walaupun baru dilantik kemarin-kemarin, tetapi punya potensinya luar biasa. Tapi kali ini saya percaya ketiga paslon ini juga punya potensi yang cukup luar biasa. Kita berikan apa untuk mereka. Ya, sekali lagi saya sangat mengharapkan supaya pada saat pemilihan Anda memberikan suara Anda pada orang yang terbaik yang akan membawa lembaga ini ke depan. Lalu yang berikut, nanti pada tahapan yang berikut untuk pemilihan, saya mohon semua siswa hadir supaya Anda bisa diajak untuk demokrasi yang baik. Ya, kadang-kadang kalau pemilihan begini banyak siswa yang tidak hadir. Bukan saja siswa, di masyarakat kalau ada pemilihan, pemilu, pilkada dan lain tidak hadir. Padahal itu adalah hak mereka. Ya, satu suara itu mempunyai hak yang cukup luar biasa, menentukan keberhasilan daripada ketiga paslon ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga paslon yang sudah bisa memberikan yang terbaik. Mereka bisa tampil secara maksimal dan tidak gugur. Biasa ikuti ketiga ini cukup luar biasa. Ya, terima kasih. Selamat siang dan shalom.